Ada beberapa ayat di sini disebutkan berhubungan dengan masalah akan ada namanya hari pembalasan, ada hari di mana kiamat terjadi, artinya habis semuanya. Semua yang kita lihat dan kita tidak lihat, langit di bumi di kedalaman lautan, semuanya akan habis. Akan ada saatnya di mana ajalnya datang, semuanya akan hancur dan terjadilah kiamat. Kiamat ini akan terjadi bila diikuti dengan beberapa tanda-tanda sebelumnya, baik tanda-tanda kecil ataupun tanda-tanda besar. Jadi tanda-tanda kiamat itu ada besar ada kecil. Tentu kalau tanda-tanda kiamat kecil banyak sekali antaranya hadis riwayat Muslim yang juga berbunyi kata Nabi SAW, hitunglah 6 tanda-tanda kiamat yang kecil, lahirnya aku, diutusnya aku, dan meninggalnya aku. Berarti sudah ada 3 dan sudah terjadi. Kemudian akan tersebarnya penyakit paun, dan itu sudah terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu. Terbebasnya Palestina di zaman Umar radhiyallahu anhu. Kemudian pembebasan negeri Persia terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu. Berkumpul semua itu, jadi 6 tanda-tanda ini sudah kelihatan semuanya. Tanda-tanda kiamat yang kecil sudah terjadi. Ada yang sedang terjadi sekarang, ada yang belum terjadi. Kalau yang sedang terjadi seperti misalnya hadis Nabi SAW yang berbunyi tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang mengganti nama-nama minuman keras dengan nama-nama lain. Contoh seperti sekarang misalnya menggantikannya dengan istilah-istilah lain yang nama itulah, yang merek itulah, yang cuma sekian 5% alkoholnya dan seterusnya. Hadis yang lain tidak akan terjadi kiamat sampai zina terbesar dianggap biasa, dan juga banyaknya laki-laki yang menyerupai perempuan, dan juga minuman keras dianggap sebagai minuman yang biasa. Hadis sahih semuanya. Jadi ini semua kita lihat depan mata kita sedang terjadi. Kemudian yang belum terjadi itu seperti misalnya kalau kiamat kecil terakhir sekali namanya Malham al-Kubra, peperangan besar antara kaum muslimin dengan orang-orang Nasrani yang ini disebutkan panjang lebar dari hadis Bukhari lebih dari 3 lembar. Hadis ini berbunyi kata Nabi SAW, kalian akan bersatu dengan Bani Aswad. Bani Aswad ini sebenarnya lebih tepatnya orang-orang Rum. Orang-orang Nasrani mereka akan bersatu, kalian akan bersatu dengan mereka memerangi satu kaum, tapi tidak disebutkan kaum itu siapa. Yang jelas kita akan bersatu satu waktu dengan kelompok-kelompok Nasrani ini. Kemudian kita bersatu memerangi satu kaum, Allahu alam siapa mereka. Sebagian ulama bersyar mengatakan komunis, ada yang mengatakan kapitalis, dan segala macam istilah. Tapi kita beriman bahwa sahnya itu akan terjadi. Ringkas cerita, kalian akan memerangi peperangan pasukan Tahaluf. Ini sekutu ini akan menang. Kemudian setelah itu bubarlah semua pasukan yang tersisa dari pasukan di negeri-negeri Syam. Dan dari hadis ini juga ulama sekarang mengatakan hadis dia ini akan berakhir dengan sendirinya, karena memang hadis ini menjelaskan adanya ketentraman di negeri Syam. Sebelum terjadi tanda-tanda kiamat besar, pada saat itu pasukan muslimin sedang pulang ke negeri Syam bersama pasukan Bani Aswad ini. Suku yang dikatakan dari bangsa Romawi. Kemudian mereka mengangkat bendera salib sambil mengayunkan dan mengatakan, kamilah yang telah memenangkan peperangan ini. Yosef, Allahu alam, perbuatan Nasrani. Maka yang muslim sempat teman-teman mereka mengatakan, kita akan sekutu, bagaimana cara kalian mengaku memenangkan sendiri? Terjadinya cekcok antara mereka. Lalu kata Nabi SAW, akhirnya segelintir muslimin yang ada di situ Allah karuniakan mereka mati syahid. Hari ketiga berkumpul lagi muslimin untuk mereka berperang pada satu kesepakatan untuk tidak akan membiarkan bahwasanya orang-orang Nasrani menang sendiri. Maka akhirnya hari ketiga pun mereka diikram oleh Allah, dikaruniakan syahadat, mati syahid. Nanti hari keempat barulah berkumpul seluruh muslimin dari seluruh penjuru bumi. Lalu terjadilah perang besar antara kalian dengan Bani Ahmad. Mereka di bawah naungan 80 bendera. Sebagian ulama hadis mengatakan mereka di bawah 80 negara. Jadi ini perang besar-besaran di dalam kegiatan orang-orang Nasrani. Sebagian pasukan pendeta mereka menamakan akan terjadi perang salib besar, puncak dari penentuan siapa yang menang siapa yang kalah. Kita sebagai orang muslimin bukan sedang memicu emosi untuk mempersiapkan diri, tapi memang ini hadis Nabi SAW, wahyu yang menyampaikan kita akan berperang melawan mereka, dan ini perang besar-besaran seluruh dunia akan terjadi. Maka kalian pun akan berperang, tapi tidak disebutkan waktunya berapa lama sampai pasukan kalian menembus wilayah Rum. Dan kalian berhasil menyebolkan temboknya dengan takbir dan tasbih berzikir. Dan tembok ini sebagian ulama mengatakan Vatikan, karena memang satu-satunya markas orang-orang Nasrani menggunakan pintu gerbang. Kalau dibuka dianggap ada sebuah keputusan penting. Kalau sudah ditutup segala macam yang mereka putuskan, sekarang tembok itu akan rubuh dengan takdirnya muslimin. Sebagian ulama hadis mengatakan banyak jumlah pasukan sampai akhirnya suara mereka begitu bergemuruh sampai akhirnya meruntuhkan tembok itu. Allahu alam itu makna hadir. Kemudian pada saat itulah syaitan iblis menjelma menjadi manusia, lalu berteriak di tengah-tengah muslimin dan berkata, wahai muslim, Dajjal sudah keluar, Dajjal sudah keluar. Di tengah
tengah-tengah kalian. Dajjal sudah keluar di tengah-tengah kalian, maka teriakan ini membuat pasukan muslimin mereka tahu benar. Pada saat itu hadis SAW yang berbunyi diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, kalau kalian mendengarkan Dajjal keluar dari satu lokasi, maka selamatkan diri kalian walaupun ke gunung-gunung. Janganlah seseorang dari kalian mengatakan imannya kuat lalu dia sengaja menemui Dajjal, akhirnya dia menjadi pengikutnya. Jadi para muhajirin tahu masalah itu, mereka bukan tidak berani, tapi mereka mengikuti sabda Nabi SAW, maka mereka pun akhirnya pada pulang ke rumah masing-masing. Kata Nabi SAW, mereka pun bubar ke wilayah masing-masing. Pada saat mereka tiba di wilayahnya, ternyata Dajjal tidak ada. Itu berita dusta, dan pada saat itulah Dajjal keluar. Dan Dajjal adalah tanda-tanda kiamat besar yang pertama, jadi ini akan terjadi. Tidak bolehnya sembarangan orang ngomong soalnya. Ada beberapa orang, semoga Allah memberikan hidayah, menentukan tahun akan terjadi kiamat. Bagaimana caranya menentukan tahunnya? Ini tanda-tanda depan mata kita, masih ada yang belum terjadi. Dan ini peperangan besar seluruh dunia ini bukan main-main, bukan perang 1-2 hari, ini peperangan yang besar sekali. Jadi Allah alam kita masih menemukan atau tidak. Tapi yang jelas menurut tanda-tanda sekarang kita masih berada di fase-fase tanda-tanda kiamat kecil yang sedang terjadi. Tapi kita menyampaikan yang jelas ini semua sesuatu yang masih Allah alam berapa lama. Bukankah banyak orang berdebat-debat tahun 2000 sekian akan kiamat, ini semua dari mana? Kita punya kiai dan guru, kita punya Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita tanda-tandanya ada sebelum terjadinya tanda-tanda itu. Tidak akan terjadi kiamat. Kemudian kita akan menjelaskan tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama adalah keluarnya Dajjal sebagai fitnah kaum muslimin, makanya kita dalam tahiyat itu membaca A'udzubika fitnatil masiihid Dajjal, jauhkanlah kami dari fitnahnya Dajjal. Yang kedua adalah sementara Dajjal membuat kerusakan di muka bumi, akan keluar Mahdi, yang kata Nabi SAW, akan keluar seseorang yang sama namaku, Muhammad bin Abdullah, dan dari keturunanku dari kota Madinah. Jadi sebagian ulama hadis mengatakan ini kemungkinan dari keturunan Hasan. Yang ketiga, akan turun Nabi Isa alaihissalam pada saat pasukan Mahdi sudah sampai di Masjid Menara Putih. Kemudian setelah itu alaihissalam datang turun ke bumi kebenaran memerangi Dajjal. Datang tanda-tanda hari kiamat keempat adalah Yajuj dan Majuj, dua suku yang dari anak Adam yang diciptakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka berbeda dengan kita. Mereka sangat beringas, memakan semuanya, dan mereka akan membuat kerusakan, membunuh semuanya yang ditemukan. Kafir, beriman, tidak ada urusan. Selain mereka akan dibunuh, mereka membuat kerusakan. Allahu a'lam berapa lama di situ dan mereka akan mati. Bukan dengan peperangan dengan kaum muslimin, tapi dengan doa Isa alaihissalam. Lalu Allah matikan dengan satu kali mati. Kemudian Isa alaihissalam pun berdoa kepada Allah agar dihilangkan jenazah mereka, karena seluruh bumi ini dipenuhi dengan jenazah mereka. Setelah berjalannya waktu, maka akan terjadilah orang-orang kufur kembali kepada risalah langit. Setelah pada saat itu Isa alaihissalam sudah meninggal dunia, sudah tentram, orang sudah kagumkan Allah, dan berjalannya waktu orang mulai lalai kembali menyembah berhala, berbuat zina. Maka keluar tanda-tanda kiamat besar yang kelima, yaitu keluarnya dabah, yaitu hewan melata yang keluar dari tanah, berbentuk seperti hewan tapi ia bisa berbicara. Dengan ia membawa cap dan ia mencap orang beriman dan orang kafir. Setelah keluarnya dabah, maka akan terjadi 678 sekaligus tanda-tanda kiamat. Itu terjadinya longsor besar di wilayah timur, dan terjadi longsor besar tanda-tanda kiamat besar ketujuh itu adalah di Jazirah Arab. Itu juga terjadi di wilayah barat, yaitu di wilayah Afrika. Juga akan longsor besar sebelum terjadinya longsor 678. Jadi di seluruh muka bumi ini akan terjadi kabut yang memenuhi bumi ini, dan semua dunia ini akan terlihat kabut itu dalam beberapa waktu. Dan terjadilah tanda kiamat yang selanjutnya, yang ke-9, keluarnya api dari wilayah Aden, namanya atau wilayah padang pasirnya wilayah Aden. Aden salah satu kota di Yaman. Kemudian selanjutnya akan terbit matahari dari barat sebagaimana matahari terbit dari situ.